Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meninjau sahabat ya, beberapa kelompok atau sekte-sekte yang gampang mengkafirkan atau mengklaim dirinya sebagai umat yang paling benar dan paling masuk surga. Di sini ada sebuah cerita dari mantan seorang jamaah tersebut, yang tidak lain sahabat ya, jamaah ini adalah jamaah LDII. Lagi-lagi jamaah LDII sahabat ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah cerita dari seorang akhwat atau dari seorang perempuan yang dulu sempat bergelut di jamaah LDII tersebut. Yang mana cerita akhwat ini sangat-sangatlah membagongkan sahabat ya, karena di kelompok atau di luar aliran mereka yang tidak berbaiat kepada imam mereka, maka kita dianggap kafir dan kita ini bagi mereka itu sangatlah najis. Nauzubillah sahabat ya. Sampai-sampai jamaah LDI ini haram baginya untuk menikahi orang di luar jamaah mereka, karena mereka mengklaim kita ini masih dalam keadaan kafir. Maka dari itu mereka haram untuk menikahi atau menikahkan di luar kelompok mereka. Dan disinilah siapa sosok sebenarnya yang takfiri tersebut sahabat ya, yang banyak diperbincangkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja pernyataan dari seorang akhwat mantan jamaah LDII yang bercerita dulu sempat bergelut di jamaah tersebut. Mari kita simak videonya. Kalau kita, orang Islam, kita diwajibkan menikah dengan sesama Islam. Kita nggak boleh menikah sama orang musyrik, orang majusi, ataupun orang Nasrani. Tapi di LDII, kita nggak boleh menikah kecuali dengan orang LDII juga. Jadi jangan heran kalau yang ingin menikahi orang LDII akan disuruh ngaji di LDII juga, atau akan disuruh syahadat balik, karena mereka menganggap orang di luar LDII sebagai bukan orang apa ya. Sebenarnya keyakinan kita, orang di luar LDII yang menyembah Allah pun kita Islam, tapi pemahaman di LDII kan mereka mengatakan orang-orang di luar LDII sebagai kafir. Sebab itu kalau kita hendak menikahi orang LDII, kita diwajibkan untuk mengaji di LDII, untuk bersyahadat kembali, agar mereka menganggap kita imannya sah. Bukan sah secara Islam ya, sah secara pandangan mereka lah. Kemarin saya ada terbaca di kolom komentar video saya yang saya sudah membuat 2 video tentang pernikahan, dan ini adalah video kedua. Video pertama saya menemukan komentar yaitu, Mbak, saya pernah mau menikah sama orang LDII. Kemudian waktu saya sudah dekat sama keluarganya, saya udah ngaji di LDII, mereka memberikan saya zakat. Dan orang itu pun bingung kenapa saya harus diberikan zakat, sedangkan saya bukan orang miskin dan saya juga bukan mu'alaf. Tapi alasannya orang LDII, wah karena kamu baru masuk LDII. Maksudnya mereka LDII menganggap orang ini sebagai mu'alaf. Oke, baiklah, kalau itu alasannya orang LDII, terserah mereka lah ya. Dan kemudian pernikahan di LDII itu mereka nggak akan menikah, hanya menikah di KUA kemudian no, mereka nggak seperti itu. Mereka ada 2 pernikahan. Pernikahan pertama, pernikahan yang dinikahkan oleh orang LDII juga, alias penghulunya orang LDII juga, karena mereka menganggap pernikahan di KUA itu pernikahan nggak sah. Maklumlah, seperti yang saya katakan, orang LDII menganggap orang Islam di luar LDII sebagai kafir, maka kalau penghulunya orang di luar LDII, mereka juga menganggap pernikahan itu tidak sah. Kemudian kemarin di video saya yang part 1, saya akan membicarakan pernikahan di LDII, dan kemudian ada orang LDII yang menelpon saya, bukan menelpon sih, tepatnya kayak nyinggung-nyinggung gitu, mengatakan bahwa gini, kalau pernikahan di LDII dinikahkan sama orang LDII itu sebabnya karena yang penting sah dulu secara agama. Intinya karena mereka udah mengetahui video saya dan saya membahas pernikahan di LDII, mereka hendak mengelabui saya juga. Tapi ya karena saya udah pernah di LDII, saya tahu fatonah bitonahnya mereka, saya tahu mereka memang tukang bohong. Saya tahu itu hanya dalih mereka. Sedangkan memang semua teman-teman saya yang di LDII, 1 hari sebelum nikah, mereka pasti ada yang namanya prosesi nikah dalam, atau
pernikahan yang dilangsungkan dengan penghulunya orang LDI dulu, baru besoknya mereka ke KUA dan menikah di KUA. Kalau kisah saya, kebetulan saya memang nikahnya sama orang yang bukan LDI, jadi saya nggak pernah nikah dalam, saya cuma nikah di KUA aja. Seperti yang Anda ketahui, orang LDI itu menganggap orang di luar LDI sebagai najis, kafir, atau anjingnya neraka. Jadi ketika saya menikah sama orang non LDI, mereka nggak akan membuat saya menikah dalam lebih dahulu, karena mereka menganggap calon saya sebagai kafir. Alright. Oh ya, curhat dikit ya. Saya tahu video-video saya ini akan menjadi kontroversi di kalangan orang-orang LDI, dan alhamdulillahnya saya nggak peduli, karena apa yang saya sampaikan adalah benar. Jadi kalau mereka mengatakan saya menjelek-jelekan atau apapun, ya terserah. Intinya, mereka tahu apa yang saya katakan ini benar. Kalaupun mereka mengatakan saya berbohong atau saya menjelek-jelekan, mereka tahu, dalam hati mereka tahu, dan mereka tahu kalau Allah tahu yang sebenarnya saya berkata benar dan mereka berkata bohong. So, buat orang-orang LDI, I don't really have problem if you are being so denial. Yang penting saya tahu kata-kata saya benar dan Allah menyaksikan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau kalian sudah begitu sangat pede mengatakan kalian paling benar, sekali lagi saya mengatakan, just go public and talk loudly about your ideology and please don't be ashamed. It's alright. Itu saja saran saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terbuktilah sahabat ya, siapa sebenarnya sosok yang takfiri tersebut, yang banyak digembar-gemborkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Salah satunya yaitu Bapak Islah Bahrawi, yang mana Bapak Islah Bahrawi ini sangat membenci Salafi karena katanya Salafi tersebut gampang mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang lain. Namun dari faktanya sahabat ya, melihat cerita yang diungkapkan oleh akhwat tadi, tudingan-tudingan Bapak Islah Bahrawi itu tidak masuk akal dan tidak ada buktinya sama sekali. Bahkan jamaah LDI inilah yang sebenarnya jamaah takfiri. Dan ini sangat berbahaya sahabat ya. Apabila kemungkinan jamaah ini sudah berkembang pesat dan sangat besar, bisa jadi kita semua di Indonesia ini akan dikafirkan dan akan diperangi oleh mereka. Dan di sini saya mengajak kepada sahabat semua bersatu untuk membubarkan jamaah ini sahabat ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada negeri kita, yaitu negeri Indonesia yang tentunya mayoritas jamaah beragama muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.